A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini kita dalam kesempatan ini kami sampaikan. Ini kenapa harus ada sidang gugatan ini? Sidang gugatan antara mafia tanah dengan saling gugat. Mafia tanah dago saling gugat. Ini salah satu poinnya. Ini kan posisinya di sini. Ini salah satu tujuannya masuk ke depan, nyerobot ke sini. Itu poinnya. Ya, dari sini kita lihat ini. Jadi ada pemberitaan bahwa hapuskan gendom nggak bener. Ini pihak tergugat pun. Ini sepihak dengan tergugat ya. Bu Raminten. Ini sebelum digugat oleh penggugat, ini udah bersiap-siap. Ya kan? Tanggal 1 Juni. Ya kan? Sedangkan ini ahli waris Muller memberikan kuasa, itu kan 1 Juni ya, memberikan kuasa kepada Dago Intigraha tuh. Jadi setelahnya kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma. Ini setelahnya. Ya, ini menunjukkan kolusi antara pihak penggugat maupun tergugat. Ya, sebagaimana kemarin juga saya sebutkan bahwa adanya penyerobotan lahan di sini. Ini untuk penokohan. Adanya penyerobotan lahan di sini ini sebagai hadiah, juga penguatan penokohan Didi Koswara sebagai pihak tergugat seolah-olah tokoh pribumi. Adapun adanya ini juga PBB seluas 15.000 meter. Ini juga untuk penokohan. Terus adapun adanya pihak ini untuk jaga-jaga. Nah, ini motif dan tujuannya. Ini posisinya. Nah, ini terminal Dago kan? Ini pasar Impres. Ya kan? Ini posisinya di sini kan? Ini jalan raya. Ini peta ini. Jadi peta ini itu posisinya di sini. Ya, posisinya. Jadi ini mohon maaf, kami bukan ahli desain, tapi inilah ini peta yang dibuatin BPN. Ini posisinya di sini. Jadi adapun itu gugatan, salah satu tujuannya mengapa kita katakan negara dan warga kampung Cirepuan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Ini posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Oke. Sekarang di sini, jadi ini pasar Impres. Di sini banyak kaki tangannya Makmun CS dan kaki tangannya saling gugat ini. Dari sini, jadi sekali lagi, ini kan posisinya di belakang terminal, bukan di samping, di belakang terminal.
Ini kan posisinya di belakang kantor pos, bukan di samping tapi di belakangnya. Ya, ini ya. Jadi oke, kita ambil logikanya aja. Kalau misalkan penggugat menang, ini dapat buahnya kan? Nih. Ini masuk ke RT 7, RW 1, ini masih ke sini kan? Oke. Jadi lebih kurang 6 hektar, 3. Belum lagi ntar warga-warga pribumi yang lainnya lagi yang di sini ketutup jalannya, otomatis kan harus dijual kan? Makanya saya sebutkan ntar peluangnya mendapatkan 1 triliunan. Sekarang kalau tergugat menang, itu kalau penggugat menang ya kan, targetnya 1 triliunan. Sekarang kalau oknum jaringan tergugat menang, nah ini permainannya. Kalau oknum tergugat menang, ini posisinya di belakang terminal. Ya. Sementara yang digugat subjeknya itu ada yang di samping terminal. Ya, ada yang di samping terminal. Jadi ini di belakang terminal, subjeknya yang digugat itu ada yang di samping terminal. Misalkan kemarin saya sebutkan masalah Udin Sudinta, ya kan? Udin Sudinta memang ada antara 5 sama 6. Sedangkan kemarin kalau di berkas di pengadilan itu 5, yaitu Udin Sudinta 1 nomor 60 sekian. Udin S ya. Habis itu Udin Sudinta nomor 99. Habis itu Cepi ada 2 kan? Habis itu Udin S nomor 300-an sekian atau Udin Sudinta. Nah, itu kan harusnya cuma ini kan, daerah sini. Udin S nomor 69, itu aja cukup. Itu aja cukup Udin S. Kemudian Udin S 99 itu nggak ada. Itu posisinya di sini. Itu posisinya di samping terminal. Jadi tambal ban itu di samping terminal. Warung kopi itu di samping terminal. Habis itu ada tukang giling daging itu di samping terminal, bukan di belakang. Sedangkan peta ini di belakang terminal. Peta ini di belakang kantor pos. Jadi inilah memang pabrik Simongan 3740 sedangkan 42, nah ini sebenarnya nggak sah. Dari ini udah digaliin ini. Kita pokok bahasanya gimana kalau tergugat menang. Sekarang kita kenapa urusan kita ikut campur. Ini bukan hanya menyerobot lahan ini, tapi juga turut menyerobot lahan ini. Jadi juga turut menghalang-halangi oknum jaringan mafia tanah, oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, aparatur negara, ini juga ikut serta menghalang-halangi ini. Kita udah terakhir mengingatkan 2012. Nah, Diki Sulaiman baru kemarin aja juga diingatkan juga ya. Nah, pertemuan di Masjid Al-Hikmah. Berkas Iwan Surjadi, Ismail Tanjung, Didi Koswara, dihadiri oleh Lurah Dago. Saya nyatakan ini nggak bener. Ini hadiah gratifikasi. Kita nggak menahan ini tanah Pak Bagio untuk diambil, ya. Tapi ini yang benar. Yang diterima titipin juga nggak merasa pihak Pak Bagio mengambil. Seandainya diambil silakan, ini ambil sekitar ini batasnya di sini sampai di sini, ambil silakan.
tapi di sini jangan. Ini juga dikembalikan. Nah, ini Diki Sulaiman kan ngebangun bangunan di sini. Nah, ini alam. Ini untuk madrasah. Ya, madrasahnya nggak kita tentang, tapi bangunannya yang kita tentang. Makanya kita ingetin. Nah, ini batasnya di sini. Nah, inilah tanah Pak Bagio. Silakan. Kesaksian Pak Ada sendiri menyatakan. Jadi ini beberapa pihak ya. Pak Ada itu menyatakan bahwa ini galian tilas, galian pasir. Nah, itu menyatakan yang tilas galian pasir itulah yang sebenarnya tanah pribumi yang diklaim oleh Simongan, yang kemudian diklaim lagi oleh pihak ahli waris Muller, diklaim juga oleh pihak Buraminten. Jadi jangan salah paham. Ada isu-isu pihak mafia saling gugat ini, wah hak barat nggak bener, hak barat nggak bener. Buraminten sebagai pihak tergugat pun itu menyatakan dukungannya terhadap hak barat Eigendom Verponding. Nah, jadi sama-sama. Jadi cuma warga-warga kita aja yang nggak mendukung hak barat Eigendom Verponding sesuai dengan aturan pemerintah. Sementara pihak tergugat maupun penggugat ini sama-sama mendukung. Coba silakan berkas pengadilan negeri, berkas pengadilan, putusan pengadilan tinggi, putusan kasasi, itu semuanya berkasnya ada tertulis. Terus ini berkas peninjauan kembali, berita acara yang tertulis. Jadi balik lagi kayak ini, targetnya bila mana tergugat menang, ini maju ke sini. Nah, ini juga kenapa saya halang-halangi, karena dia udah menyerang ke sini gitu. Jadi udah menghalang-halangi ke sini, jadi oknum aparatur negara juga udah menghalang-halangi warga-warga pribumi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ini cuma 1-2. Keluarga Nawisan ini cuma tinggal 1-2. Saking kejamnya jaringan mafia tanah saling gugat ini, cuma tinggal 1-2. Itu pun cuma puluhan meter, kurang dari 100 meter. Yang kami usulkan ke pemerintah. Ya. Jadi sampai dihalang-halanginya, sampai cuma tinggal 1-2 gelintir orang di RT 7. Makanya kita bilang, saya sampaikan, ini nggak benar. Kita bicara politik Rusia. Kenapa Ukraina diserang? Karena kalau Ukraina nggak dipegang, maka pihak asing akan menyerang Rusia lewat situ. Nah, begitu halnya kita di sini. Ini kaki tangannya di RT 7 itu, kaki tangannya lebih banyak daripada yang kita ajukan ke pemerintah. Kita sendiri juga udah melakukan pendekatan gimana supaya dia punya ketaatan kepada tokoh-tokoh pribumi, nggak ikut serta terhadap jaringan mafia tanah ini. Kenyataannya apa? Ya, kenyataannya malah gitu. Seperti halnya itu Udin Sudenta. Ya, Udin Sudenta itu dikasih tahu KTP-nya nggak mau masuk ke RT 7. Ini bukan masalah wilayah ke-RT-an, tapi kita bicara masalah sejarah. Adapun ini entar kaitannya, dari sinilah kaitannya entar akan
dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah ini, sehingga terjadi chaos, sehingga terjadi kekacauan seperti ini, ya, kekacauan seperti ini. Jadi nggak jelas mana batasnya, mana haknya. Batasnya, nah ini batasnya ini dulu kesepakatan yang lama ini di sini. Katakanlah ini diambil RW 2, silakan. Yang jadi masalah jaringan mafia tanah ini maju ke sini saat ini. Jadi sebagai tergugat subjeknya ada di sini. Sebagai tergugat subjeknya ada di sini. Sementara di sini dihalang-halangi. Kemudian di dalam putusan pengadilan, inilah permainannya. Inilah permainannya. Makanya kita nulis juga surat ke Menhun dan Ankam. Gimana hukumnya kita ini? Objeknya dimasukkan sebagai gugatan tapi subjeknya enggak. Buktinya apa? Di Polda nanya. Ya. Di Polda nanya. Buktinya kita dihalang-halangi. Makanya kita bikin surat sendiri, bersama-sama bikin surat sendiri. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Yang pegang ke RW-an di sini Asep Makmun. Yang kepegang ke RW-an di sini ketika ini terjadi, ya, udah dipersiapkan, ya, itu Aput Sukendar. Makanya kita kemarin maju. Kita sama Pak Dodi sama Pak Engkos itu maju, sebelumnya nggak mau kita jadi gila jabatan sebagai ketua RW. Jadi untuk mempersiapkan supaya mafia tanah ini nggak muncul, sehingga kita punya peranan menghalang-halangi. Kenyataannya pemerintah dalam hal ini Lurah Dago dan camat mengangkat Aput Sukendar sebagai ketua RW. Otomatis ini berjalan lancar. Setelah itu, ya, tahun 2015 melihat kondisinya kacau, Pak Sis turun lagi sebagai ketua RW dan akhirnya bersatu kembali di kepemimpinan Pak Sis. Akan tetapi dampak dari ini udah nggak bisa dihalang-halangi. Jadi kalau permainan catur ini udah sangat pinter dia. Jadi pion-pion udah dipasang, kuda-kuda udah dipasang, permainan menterinya udah dipasang, sehingga skenarionya dalam pembelaan di pengadilan, Asep Makmun mengatakan dalam pembelaannya seolah-olah kami adalah warga yang dipaksa oleh hukum, dipaksa dia berhadapan dengan hukum. Padahal ini skenario. Di sini membuktikan, ya, adanya Buraminten. Di berkas-berkas ini membuktikan adanya Buraminten. Juga pernah kami sampaikan, coba perhatikan, lihat tanggal-tanggalnya. Jadi lihat tanggal-tanggalnya aktivitas. Nah ini membuktikan. Jadi tujuannya ini supaya oknum tergugat bisa menguasai sebagian lahan Terminal Dago, bisa menguasai lahan di sini. Saya katakan ini. Kenapa? Karena ini juga diserang. Ya. Nah ini kita balik lagi ke pemerintah. Kita nggak melakukan klaim yang diberikan pribumi kepada sebagai fasilitas umum.
Pribumi cuma menginginkan ini lapangan ini menjadi bila mana Idul Adha dan Idul Fitri itu bisa digunakan untuk sarana ibadah. Adapun bila mana bila mana ada jalan di sini, itu juga kami persilahkan. Jadi pribumi juga mempersilahkan. Asalkan ini tadi. Ini kita mohon sekali lagi. Ini pada habis. Kayaknya Bapak Ibu tinjau lokasi di Kampung Cirapuan. Ini kaki tangannya banyak. Jadi banyak orang juga. Ini bukan masalah masalah ada orang pihak luar, ada pihak yang dari Sekalowa, ada yang pihak yang dari Jakarta, dari Sukabumi. Jadi urbanisasi. Bukan hanya itu. Jadi ini untuk investasi. Jadi jaringan mafia tanah ini pinter. Dicari orang-orang, kita nggak mendiskreditkan pihak orang Jakarta, pihak Sukabumi atau pihak Cianjur atau Garut. Tapi dicari orang pihak-pihak yang tidak punya kepedulian sosial. Jadi pribumi semakin tertekan, semakin hancur. Di sini bukit. Ini berdampak kepada pribumi. Nah, itu efeknya. Sementara pribumi di sini juga di tanah adat juga udah habis. Nah, ini tahun 2009 juga kita mengusulkan, makanya juga kita sebutkan bahwa ini reformasi ekonomi juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pemerintah, lembaga, instansi sekarang mulai jadi tersangka. Nah, apakah menyelesaikan masalah? Iya, menyelesaikan masalah. Kita sendiri juga mengharapkan ini kita sendiri mempermasalahkan mau jadi tersangka atau tidak. Karena oknum tergugat pun yang banyak. Jadi targetnya ini. Muller jadi tersangka dihukum 1 tahun, dihukum 3 tahun. Kalau dikasih pegangan uang kira-kira kalau 3 miliar, kira-kira coba logika aja. Kira-kira mau nggak orang masuk penjara dikasih uang 1 miliar atau 3 miliar? Kemungkinan besar banyak yang mau. Ya kan? Banyak yang mau. Ya. Jadi oknum, jadi inti poinnya di adanya sidang ini itu tadi, merasuk ini diberikan ketetapan untuk melakukan penyerobotan ini, melakukan penyerobotan ini. Ya. Jadi kalau penggugat menang, ini nyerobot banyak. Kalau oknum tergugat menang, ini dan ini. Itu tujuannya. Makanya kita sering sampaikan, ini kerugian warga Kampung Cirapuan, pribumi Kampung Cirapuan, dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Hanya oligarki juga udah pada masuk. Ya, harapan makanya kita sangat menekankan pentingnya pemerintahan pusat turun tangan untuk ikut ngawasi. Bahkan juga kita menghimbau kepada pemerintah ikut TNI juga ikut serta
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Ini kita dapat surat dari asisten 2 Kabag Ekonomi Pembangunan. Nah, ini alhamdulillah pada Darusada itu juga banyak jasanya sebagai wali kota ikut melakukan pengadaan air bersih. Nah, ini perlu kami sampaikan masalah riwayat dengan adanya TPA di sini. Jadi ini dulu tadinya bukit riwayatnya. Setelah digalian dia jadi danau, semacam danau gitulah ya, cengkungan lah. Habis itu sama pemerintah atau oknum lah ya, ditimbun sama sampah jadi tanpa pertimbangan. Dampaknya apa? Dampaknya warga-warga pribumi ini nggak punya air bersih selama lebih kurang 30 tahun. Berakhir tahun ini. Ini kita bicarakan dengan pemerintah, DPR. Ini juga jadi perhatian buat pemerintah. Seandainya pemerintah dalam hal ini staf kepresidenan ngasih hak prerogatif kepada jaringan Asep Makmun CS, ini habis ini. Jadi pribumi tanahnya sudah habis. Ini habis, diserobot lagi. Kita diserobot. Ini aja ya, misalkan ini aja ya, atas nama Cepi atau Udin S. Ini udah dioperkan, dibalikin lagi ke Cepi, berarti itu melakukan kesalahan lagi. Ntar jadi masalah lagi dalam penyelesaian konflik agraria. Jadi apalagi itu wacananya pertanahan itu disatukan atas namanya, dan ada kesepakatan lagi dengan Bu Raminten. Balik lagi ke poin tadi ya, 30 tahun warga kampung Cirapuan RT 07, 30 tahun itu nggak kurang air bersih. Kaitannya ini sampah-sampah pencemaran dengan adanya TPA. Jadi sumber-sumber air bersih di titik-titik bawah ini, di titik-titik bawah ada sekitar 4 hingga 7 sumber air bersih. Jadi nggak bisa digunakan. Tapi warga tetap bertahan. Masalahnya pribumi, makamnya ada di sini, ada di sana, tetap bertahan. Silakan panggil ini untuk membahas masalah ini Bapak Enrizal Nazar sebagai Ketua Komisi B. Saya bicara masalah air bersih. Jadi kaitannya itu tadi, kaitannya kita selama 30 tahun, warga pribumi selama 30 tahun kekurangan air bersih. Balik lagi kaitan korelasinya sama masalah hak pertanahan. Ini mau diserahkan ke Asep Makmun CS yang diduga kuat sering berkolusi dengan para penggugat. Itu sama aja. Jadi ini mah skenarionya dapat keputusan. Jadi target besarnya 6 hektar lebih plus yang di sini plus ini.
Sedangkan target minimnya ya sedapat-dapat mungkin. Ini dikasih kewenangan atau dikasih prioritas untuk mengajukan hak pertanahan, sementara banyak warga-warga pribumi yang tidak memegang surat secuil pun. Kenapa? Karena diintimidasi. Akhirnya juga banyak yang terpaksa melepaskan hak-hak garapnya. Itu. Nah, ini kebijakan pemerintah harusnya adil dan bijaksana. Harus diperhatikan lagi, kalau bisa juga dipulangkan lagi, dihitung. Dulu opera ali garapnya sampai mana? Dihitung dengan harga kambing atau harga emas ketika itu. Balikin lagi ke keluarganya. Kita bicara masalah ini. Itu yang sebelah barat. Itu fisiknya masih kita kuasai, saya kuasai. Saya operkan, saya hibahkan ke pribumi. Ini yang karena menyedihkan sekali. Pribumi hampir-hampir nggak ada tanahnya. Kok tiba-tiba tuh kan ini dituliskan batasnya sampai di sini, sampai ke barat sini, Tatang ini siapa lagi? Padahal itu tuh kesaksian juga, itu kita tanam pohon-pohon alpukat, itulah batasnya. Kalau mencari tanah Pak Bagio. Terus ini juga catatan kenapa kita juga mengajukan permohonan hadiah kepada presiden, kepada pemerintah. Perjuangan ini kita ada di garis depan, Pak. Ini siapa ini? Inilah rumah Didi Koswara itu deh. Cuma beberapa meter dari rumah, Pak. Jadi orang-orang kita pun beresiko. Kita koordinasi sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Harus minta Polda Jabar. Harus minta ke surat polisi. Sementara polisi sendiri nggak nerima kita. Alasannya harus koordinasi dengan pihak Asep Makmun. Pengacaranya Asep Makmun. Terus ini juga buat catatan buat LBH. Mohon ditelaah, diteliti lagi, dipertimbangkan lagi. Kalau pesan saya, Anda telah dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Sekali lagi kepada lembaga bantuan hukum. Anda telah dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Itu playing victim. Permainan korban. Padahal dia bukan korban, itu sekutunya. Ini kaki tangannya. Terus kenapa kita juga mengharapkan ini balik lagi ke RT 7 atau RW 1? Ini posisinya di atas. Sementara warga-warga ini di bawah. Ini susah diajak kerja bakti. Namanya kerja bakti sukarela. Iya memang sukarela. Tapi selama 2 periode kami menjabat, saya nggak kenal ini, nggak tahu ini orangnya, nggak pernah ketemu batang hidungnya orang ini. Pemiliknya ini. Tahu namanya Sumanto. Tapi nggak pernah sama sekali. Tapi itu nggak ada kepedulian. Sementara limbahnya atau buangan air kotornya turun ke bawah ke sini. Ini lembah, ini bukit. Jadi ini dulu riwayatnya bukit, kemudian digalian jadi lembah.
kemudian ditimbun sehingga jadi bukit lagi. Jadi ini bukit sampah. Kemudian dikeoskan lagi, udah dibenahin sama warga masyarakat. Tahun 2008 2009 dikeoskan lagi. Nah itu diadu domba dengan TNI. Nah ini juga pemerintah harapan juga penuh dengan pertimbangan. Jangan mendapat informasi yang asal bapak senang aja. Padahal mereka satu jaringan. Tuh, coba lihat ini. Ismail Tanjung, ini udah kelihatan. Udah dikasih hadiah segini. 8,68 meter Ismail Tanjung. Ntar ini yang dibagi-bagi. Oh. Ini masjid Al-Hikmah. Kemudian di Sulaiman bikin bangunan lagi di sebelahnya. Ini nyerobot tanah pribumi. Jadi tanah jalan pribumi. Memang nggak disuratkan, tapi itu jalan. Mbak perhatikan di sini. Tuh, ini Ismail Tanjung. Ini kesini. Ini enggak coba lihat sertifikat yang lama. Ini jalan pribumi. Tuh, ini juga nggak nyambung. Ini gimana, ada sertifikat jalan dulu atau sertifikat dulu? Ya memang, ya riwayatnya gitu. Tapi kok bisa orang BPN jalan disertifikatkan? Nah, dari sini perlu banyak hal yang dikoreksi, perlu banyak hal yang jadi pertimbangan. Ya, balik lagi ke masalah ini tadi. 30 tahun warga kampung Cirapuhan kurang air bersih. Alhamdulillah di ACC sekarang. Tadinya 30-an sambungan, tapi kita udah koordinasi sama Dirut PDAM Bapak Maman Budiman. Ini mungkin dulu tahun 2005 aja udah tua, sekarang udah pensiun. Kalau Pak Enrizal Nazar itu masih muda. Tinggal panggil, ambil keterangannya Pak Enrizal. Dulu sekitar usianya sekitar 40-an lah. Tahun 2005, mungkin sekarang 60. Nah, panggil keterangannya. Kaitannya sama ini, nggak bisa asal ini. Dan juga kita sendiri juga mempertimbangkan pemecahan RT, pemecahan RW bila mana terjadi. Ini harus dibalikin lagi ke RW 1. Ya, kita juga tokoh-tokoh masyarakat juga mempertimbangkan bila mana ini dipecah jadi RT, ini gimana cara mecahnya? Masalahnya kalau dipecah, jadi kalau dipecah asal-asalan kasihan yang bawah. Apalagi ini kaki tangannya jaringan mafia tanah. Ini belum pernah kerja bakti. Ya kerja bakti sukarela iya, tapi setidak-tidaknya ada kepedulian, kepekaan sosial. Ini KTP-nya juga susah untuk dibuatin, nggak mau dibuatin KTP jadi orang sini. Dan memang milih-milih itu. Nah sekarang ini juga, ini yang sekarang dipegang oleh orangnya Sep Makmun, warga Dagolos. Nah, ini juga. Ini dulu almarhum namanya Emput Saipuddin. Masih mau kita koordinasikan. Saat ini ditarik sama Sep Makmun. Ya tujuannya itu mau ditolong. Enggak. Coba
dipelajari kembali, mau diajak-ajak nyerobot. Bahkan dia sendiri juga sebagaimana berita acara di berkas pengadilan. Nah, jadi perlu banyak pertimbangan kalau ini dipecah RT-nya, apalagi ini RW-nya dipecah. Ini ketidakpedulian sosial ini sangat tinggi sekali. Warga-warga kita nggak mendiskreditkan pendatang, cuma yang jadi perhatian pemerintah ini gimana masalah-masalah yang ada di area sekitar ini ada kebersamaan dalam penanganannya. Sedangkan kalau dipisahkan, ini jaringan mafia tanah ini nggak peduli siapa yang megang suratnya, asalkan dia dapat untung. Dan lagi itu pun berkas acara pengadilan pun membuktikan bahkan ini mau diserahkan oleh Bu Raminten. Otomatis kan ntar yang ngordinasikan kan Bu Raminten. Bu Raminten itu siapa? Pihak luar. Makanya kita mengkritik dengan apa yang disampaikan oleh diplomat Indonesia yang mewakili Indonesia di PBB, bahwa ini pihak luar yang ikut campur urusan warga kampung Cirapuhan. Juga itu Dago Elos itu pribuminya itu keluarganya Jana di sana itu pribuminya keluarganya Jana. Nah, ini lapangan bola, dibaliknya ini lapangan bola sekarang juga udah diacak-acak. Nah, ini tahun 2010 kita membuat berita acara karena tahun-tahun sebelumnya kita udah memperkirakan akan adanya jaringan mafia tanah, dan itu terjadi. Sebagaimana yang sekarang ada istilah konflik Dago Elos FS ahli waris Muller. Itu satu jaringan. Nah, ini saya menyayangkan Presiden lewat stafnya ngasih hak prerogatif. Ini habis ntar Pak, Bapak Ibu, habis. Tinggal beberapa gelintir orang. Sedangkan pribumi sendiri ini juga sebenarnya juga tuh, ini anaknya Deddy Koswara, kita bantu juga. Kalau memang haknya kita bantu juga. Kita yang mempermasalahkan mah yang ini milik keluarga Tommy, keluarga besar Nawisan Rokaya dan anak cucunya. Sementara ini juga kita bantu. Ini juga, ini adiknya Sep Mamun, kita bantu. Ini menantunya Deddy Koswara, kita bantu. Cuma mereka punya pilihan. Kalau berkomplot dengan jaringan mafia tanah ini, saya pulangkan lagi ke pemerintah. Silakan pemerintah yang ngaturnya. Asalkan jangan nyerobot-nyerobot yang lainnya. Sebatas yang dikuasai haknya, hak fisiknya sebatas yang dikuasai. Sedangkan di sini juga ada riwayat yang nggak benar, nggak berani kita, Pak Bu. Di sini ada juga nggak berani kita tahu bahwa ini ada yang bermasalah, jadi nggak benar. Udah dioper alihkan, kita nggak ikut campur. Kalau ini kita mah nggak asal bikin surat-surat kayak gini ya. Bahkan ini juga kalau misalkan
terlibat jaringan mafia tanah, kita juga nggak berani merekomendasikannya. Bahkan jangankan itu, kalau misalkan nggak punya kepedulian sosial pun, silakan saya pulangkan lagi ke pemerintah. Cumanya yang jadi pertimbangan ntar kelak akan jadi masalah, tak itu kasihannya ke warga-warga yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu, itu jaringan mafia tanah itu playing victim kita yang ada di garis depan. Orang-orang kita yang ada di garis depan. Ini rumahnya di Koswara ini. Ini yang nyerobot itu. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, kita berada di makam Uci Kuswenda. Ya, Uci Kuswenda adalah warga kampung Cirapuan RT 7 RW 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nah, dari sini Uci Kuswenda ini pejuang keluarga. Dan yang menyedihkannya, suatu ketika dia dipukuli ketika lagi berusaha mencari bekas-bekas plastik yang lokasinya di dekat pos di RW 2. Nah, ini membuktikan bahwa warga kampung Cirapuan haknya, bahkan nyawanya pun banyak pihak yang nggak mau ngedengar, nggak mau memperhatikan, bahkan juga cenderung ditutup-tutupi. Jadi Uci Kuswenda ini dipukuli, dikeroyok beramai-ramai. Sekitar akhir bulan Mei tahun 2023. Ini makam Uci Kuswenda. Semoga Allah memberikan rahmat, ampunan, tabahan, diberikan tempat yang layak di surganya. Dia adalah pejuang keluarga. Jadi dia dipukuli, dikeroyok lebih kurang setahun yang lalu, akhir bulan Mei 2023. Nah, dari sini dunia harapan memahami, ada kalanya masyarakat kecil itu mau bersuara pun nggak didengar. Nah, dari sini ya. Adapun juga ini juga sebenarnya nggak ada kaitan sama konflik pertanahan. Cuma ya, pesan yang kita sampaikan di sini, gimana masalah aspirasi warga kampung Cirapuan yang mana hak-haknya dalam kaitan masalah pertanahan itu banyak nggak diberikan, tapi banyak pihak malahan nggak mau ngedengar. Jadi apa yang kita saksikan di dalam konflik Dago FS ahli waris Muller itu adalah mafia tanah saling gugat yang dimulai sejak 1980-an. Jadi jaringan ini terbentuk sekitar tahun segituan. Nah, ini kan
Terus adapun pernah kami sampaikan jika mana ini dikuasai oleh jaringan mafia tanah ini, pribumi-pribumi ini nggak bisa lewat. Nah, ini banyak pribumi nggak bisa lewat. Tadi seberang itulah pribumi Cirapuhan Kota Bandung, sedangkan di sini pribumi Cirapuhan Kabupaten Bandung. Jadi Cirapuhan Barat itu ikut Kota Bandung, Cirapuhan Timur itu ikut Kabupaten Bandung, atau yang sekarang Cipaheut. Nah, jadi kita sendiri juga udah sejak lama mengingatkan ke pemerintah mengambil solusi-solusi terbaik mengenai diduga kuat akan adanya jaringan mafia tanah yang hendak melakukan penyerobotan. Jadi jauh-jauh sebelum hari juga kita udah mempersiapkan. Jadi bukan sejak, bahkan juga bukan setelah adanya gugatan, tapi kita mempersiapkan jauh-jauh sebelum adanya gugatan jaringan mafia tanah ini yang saling gugat. Ya alhamdulillah di sini kami melaporkan. Nah ini pribumi dan ini juga dari sinilah keluarga besar Juwanta itu berasal dari ini. Makam ini, komplek ini dulunya juga makam keluarga lahan keluarga Juwanta yang kemudian dijual ke keluarga besar Nawisan atau warga Kampung Cirapuhan yang digunakan sebagai makam. Dan ini juga kami ingatkan, jadi mafia tanah ini salah langkah melakukan penyerobotan di sini, dan di sini itu banyak makamnya, enggak sebagaimana daerah-daerah lainnya. Di sini ada makam di Cirapuhan ada 2, sedangkan di luar sendiri juga ada 2, belum lagi yang makam-makam kecil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Mamun mohon terus lanceuk gitu di tadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka iya teu urang we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya di cuwe dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon naik kemari teh si dia ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 7 Mei kemarin perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi alhamdulillah sangat cerdas sekali melakukan kebijakan solusi menangani mafia saling gugat di konflik Dago Los FS ahli waris Muller. Nah ini memberi kesempatan kepada warga Kampung Cirapuhan untuk meneruskan pembuatan film dokumenter. Nah ini kita menindaklanjuti ini ya, pokok bahasan kemarin masalah bahwa pihak tergugatlah yang melakukan pendataan calon-calon tergugat. Dan dari sini juga membuktikan bahwa ini sering berkolusi ya. Kemarin juga ada saya sampaikan bahwa tergugat nomor 69 Udin S, bahwa ini satu keluarga ya. Tergugat nomor 69 habis itu
nomor 99 Udin Sudenta ya. Ini sama aja ini ya, satu keluarga ini ya. Nah, ini cuma orang pribumi, orang yang maksudnya orang yang di situ yang bisa menjelaskan. Nah ini ya, yang membuktikan bahwa pihak tergugat lah yang melakukan pendataan. 69, 99. Selanjutnya ini, nah ini anaknya Udin S atau Udin Sudenta nomor 232 atas nama Cepi 233. Nah ini yang dijual ke Pak Dirman tapi tetap di atas namakan Cepi. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, udah 4 ya. 4. Nah, 4. Nah, ini juga membuktikan tuh 5 Udin S. Jadi ini satu keluarga. Saya jelaskan. Jadi ini yang pertama itu bisa jadi yang di RW 2 atas nama Yani itu. Yani itu putrinya Udin S. Terus kan 5 kan? Yani. Terus 5, 6 ya? 6 ya? 6. Itu tadi ya, tergugat nomor 69 1. Ini atas nama Yani, sekarang ditempati oleh Yani. Udin ST udah almarhum ya. Nah, terus ini Udin Sudenta. Nah, ini Udin Sudenta ini punya tempat juga di sebenarnya RT 07 RW 1 ya. Nah, ini jadi ada dua. Oke ya, 2 kan. Terus kemudian atas nama Cepi itu anaknya Udin ya. Cepi itu anaknya Udin Sudenta yang nomor 2 ini 232 sama 233. Nah, ini yang di RT 7 itu ada 2 ini. Kenapa ini ada di atas namakan Cepi? Masih ada anaknya putra, masih terkait dengan putranya Udin S atau Udin Sudenta. Karena ini dijual ke Pak Dirman. Ini sebenarnya lokasinya di RT 07 RW 1 ya, RW 1. Alhamdulillah ini saya menyambut baik. Jadi Bapak Presiden Pak Jokowi melalui stafnya sangat cerdas dengan tidak mau melibatkan warga Kampung Cirapuan. Masalahnya yang membuat masalah kan mafia saling gugat ya, mereka yang menyelesaikan ya memang harusnya mereka. Itu kalau kita ditanya Mueller penipuannya di mana, kita nggak bisa menunjukkan kecuali menunjukkan lewat oknum-oknum kaitannya dengan oknum-oknum. Itu tadi kan lagi ya, 69 tergugat 69 99 232 233 kan. Habis itu 301. Nah, ini kami berjelaskan. 1 ditempati Yani putranya Udin Sudenta. Terus kedua di RT 7 itu ada 2. Yang satunya dipakai si Cepi, anaknya Udin S. Yang kedua dijual ke Pak Dirman, dioper aligalapkan kah ke Pak Dirman, tapi tetap atas nama Cepi. Terus ada lagi di terminal Dago, itu ada 2, 1 buat warung kopi, kedua bikin tambal ban. Nah itu membuktikan ya bahwa ini nggak akan mungkin kalau yang melakukannya pihak penggugat yang notabene nggak paham betul area sekitar sini ya. Ya alhamdulillah kita menghormati kebijakan Bapak Presiden. Kita juga udah nulis nih, Bapak Panglima Perang Tertinggi
Republik Indonesia. Nih nomor suratnya. Ini total berkasnya beratnya lebih kurang 2,7 kilo. Adapun yang kita kirim surat ke DPR pusat beratnya 3 kilo. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Nah, ini lanjutan dari pokok bahasan kemarin ya, masalah pendataan calon tergugat dilakukan oleh tergugat, bukan oleh penggugat ya. Jadi dari sini korelasinya bahwa menunjukkan bahwanya ini adanya saling berkolusi antara pihak tergugat maupun penggugat. Nah, kita tunggu kelanjutannya, mudah-mudahan mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik, utamanya buat warga-warga yang memang benar-benar memiliki hak di area pertanahan yang disebut ex-egendom, yang riwayat sebelumnya pernah diduduki oleh pribumi yang bernama Nawisan. Ya, mungkin untuk bagian ini masalah tergugat, pendataan tergugat, kami cukupkan. Kita insya Allah kita sambung lagi. Nah, ini data nama-nama para penggugat yang kemudian dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Ini kan. Ini berkas pengadilan negeri. Silakan simak berita dari kami, atau juga bisa ngambil sebagai referensi juga berita dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.